Menemani Anda pendengar masih di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal Inspirasi. Dan selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk umat muslim ya, wilayah Jakarta dan sekitarnya. Dan tentunya untuk Anda juga pendengar, silakan yang sedang di perjalanan saat ini masih bisa untuk berbagi informasi di 081212344912 atau juga melalui line telepon di 0213441499 dan 3440696. Nantikan juga obrolan kami tentunya di topik bahasan ya, di perjalanan lintas Jakarta pagi. Nanti kami akan menyajikan obrolan bersama dengan anggota Ombudsman bidang pendidikan ya, Indra Zamarzuki. Dan untuk Anda juga pendengar, silakan sambil berbagi cerita juga terkait mengenai PTM yang sudah berlangsung ya. Hari ini seperti apa? Mungkin ada yang anaknya yang sudah menjalankan PTM hari ini dan mungkin ada masukan-masukan yang ingin disampaikan oleh orang tua murid ya. Silakan Anda boleh bergabung menyampaikan melalui WhatsApp Pro 1 RRI Jakarta. Kalau tadi saya sebelumnya sudah sempat berbincang bersama dengan narasumber kami, seorang kepala sekolah ya di SMP Islam Al-Ikhlas Cipete Cilandak Jakarta Selatan dengan Pak Indra Fitrawirawan MPD. Nah, tadi sudah sempat menceritakan bahwa di sekolah beliau begitu ya, semuanya sudah bisa berjalan dengan lancar, baik juga mengenai prasarana dan sarana dan prasarana juga sudah tersiapkan dan semuanya juga alhamdulillah sudah bisa menjalankan PTM di hari pertama dengan cukup sukses. Dan di line telepon sudah terhubung dengan anggota Ombudsman bidang pendidikan Bapak Indra Zamarzuki. Selamat sore menjelang malam Pak Indra. Selamat sore Mbak Dinda, selamat sore semuanya. Apa kabar? Alhamdulillah, insya Allah. Syukur, alhamdulillah. Iya Pak Indra, ini hari pertama ya PTM. Tadi juga saya sudah mendengarkan ada yang berbagi cerita di salah satu sekolah SMP begitu ya, di mana semuanya sudah bisa berjalan dengan lancar. Namun sebenarnya yang menjadi catatan dari Ombudsman terkait mengenai PTM di hari pertama ini seperti apa, Pak Indraza? Iya, jadi PTM ini kan sebetulnya di bulan April kami juga sudah mengingatkan ketika mereka melakukan uji coba bagaimana sekolah-sekolah yang menjalankan juga harus memenuhi daftar kesiapan. Itu satu yang pertama, minimal. Tapi yang kedua, memang ada kendala yang kami temukan waktu diuji coba adalah bentuk koordinasi antara sekolah dengan instansi terkait. Itu yang, nah jadinya rencananya adalah, ini kan hari pertama, jadi mulai minggu ini sampai minggu depan, Ombudsman akan turun ke lapangan untuk memantau bagaimana pelaksanaan untuk PTM sekarang. Kalau yang kemarin diuji coba, maka baru 2 minggu ke depan ini kita akan pantau dan kita akan mengumpulkan temuan-temuan yang mungkin akan kita bisa memberikan saran perbaikan dalam pelaksanaannya. Iya. Sebelumnya mungkin kalau untuk yang dari pantauan di wilayah Jakarta khususnya begitu ya, yang hari ini apakah sudah ada catatan tersendiri begitu dari Ombudsman? Belum. Jadi sementara ini sih sebetulnya betul bahwa biasanya memang kan selalu untuk hari pertama rata-rata semua sudah berjalan sesuai dengan ketentuan ya. Tapi itu masih terbatas pada pelaksanaan di sekolah, artinya misalnya protokol kesehatan atau fasilitasnya sudah ada. Yang kami akan dalami bukan hanya itu, sebetulnya adalah bagaimana misalnya sekolah itu artinya ada murid, ada tenaga pengajar, tapi juga ada tenaga sekolah. Nah, apakah yang sudah divaksinasi itu semua atau tidak, itu sedang kami kumpulkan dalam 2 minggu ini. Lalu yang kedua adalah masalah pengawasan protokol kesehatan. Memang dalam aturan juga disebutkan harusnya ada keterlibatan komite sekolah ataupun orang tua dalam memantau pelaksanaan PTM di sekolah anaknya. Nah ini yang kita akan periksa dan kita akan gali lebih dalam selama 2 minggu ini, sehingga nanti jika ditemukan adanya kekurangan ataupun kendala dalam pelaksanaan, maka Ombudsman akan memberikan masukan-masukan kepada instansi terkait untuk melakukan perbaikan. Karena apapun juga pendidikan harus jalan. Tapi yang penting sebenarnya balik lagi, pendidikan jalan, tapi kesehatan juga dan keselamatan itu yang juga penting. Betul. Ada sekitar berapa banyak sekolah yang nanti juga akan masuk dalam daftar pemantauan Ombudsman, Pak Indra? Saya kurang tahu lebih jelas ya, tapi yang pasti dari misalnya untuk Jabodetabek, jadi rencananya sih memang karena kami ini di pusat ya, di Jakarta, sama kan Jabodetabek dari 610 ya mungkin kita akan
ngambil sampling, itu uji petik namanya. Uji petik itu mungkin 10% lah, mungkin 61 sampai 80% sekolah yang kita akan keliling untuk uji petik terkait dengan pelaksanaan. Jadi kami juga akan melihat ya kan sekolah itu macam-macam. Ada sekolah yang dengan fasilitas yang cukup bagus, ada yang menengah. Nah, itu yang kita akan bandingkan. Jangan-jangan ada kendala. Nah, itu aturannya satu, tapi kan pelaksanaannya akan berbeda-beda setiap sekolah. Nah, itu yang kami akan pantau juga. Oke. Nah, ini kan sebenarnya kalau kita ingat di bulan Mei, bulan Juni juga sudah sempat ada uji coba begitu ya yang dilaksanakan. Nah, mungkin ada kalau dari apa yang sudah dilakukan sebelumnya di uji coba ada yang sempat mungkin menjadi catatan dari Ombudsman sebelumnya seperti apa, Pak? Ada. Satu adalah mengenai kita mulai dari tenaga pengajar ya. Jadi sebenarnya belum ada waktu itu jaminan keamanan atau keselamatan daripada peserta. Baik peserta didik ataupun itu dari rumah ke sekolah dan sekolah ke rumah. Ini penting. Karena itu di dalam aturan di situ disebutkan adalah ada dinas perhubungan yang memastikan adanya keamanan dalam transportasi. Lalu yang kedua adalah dalam uji coba ternyata banyak yang guru-guru mengeluh ketika pembelajaran jarak jauh pun guru harus masuk ke sekolah. Nah, ini juga jadi catatan kami karena apa? Itu masalah kesehatan dan keselamatan. Kenapa guru hadir? Karena guru dituntut untuk hadir demi tunjangan kehadiran. Nah, ini juga kita akan masukkan. Harusnya kan mereka mengajar di rumah pun ya harusnya di absen dong. Sudah mengajar. Nah itu lalu pas yang murid-muridnya sendiri memang ketika dalam sekolah masih menjalankan protokol kesehatan. Tapi ketika keluar sekolah ini sudah di luar kendali sekolah, tidak ada yang mengawasi. Nah, ini juga satu catatan juga. Nah, lalu yang kami temukan kemarin adalah ada beberapa lokasi sekolah yang memang terpaksa melakukan PTM karena mereka tidak punya fasilitas untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Misalnya kuotanya tidak datang, ataupun juga fasilitas sekolahnya tidak, atau mungkin banyak juga kendala siswanya juga nggak punya gawai. Nah, iya. Ya, jadi memang apalagi temuan WHO itu mengatakan bahwa sebagian anak-anak yang mau mempelajari pembelajaran jarak jauh memang harus saling berbagi gawai gitu. Nah, ini juga selalu kendala. Jadi bagaimana harusnya ada mekanisme ataupun kurikulum yang membuat misalnya sistemnya hybrid gitu ya. Jadi antara tatap langsung ataupun daring, tapi juga tidak mengurangi pelajaran yang diterima oleh anak-anaknya. Iya, baik. Nah, kalau tadi saya sempat berbincang juga Pak Indraza ini sama salah satu kepala sekolah ya di SMP di Cipete Cilandak, Jakarta Selatan. Nah, beliau sempat mengatakan bahwa di hari pertama itu ada kendala terkait mengenai internet begitu. Jadi internetnya sempat terkendala dan sehingga agak mungkin agak terganggu begitu ya untuk proses darinya. Namun berarti kan sebenarnya hal yang seperti ini kan sebelumnya di uji coba juga sudah ditemukan kendala seperti itu kan, Pak Indraza? Iya. Ya, jadi bukan. Jadi, nah itu dia. Kita kan akan pantau nih sekarang selama 2 minggu. Yang kami khawatirkan adalah lonjakan pemakaian internet ya. Internet juga kita akan pelajari di dalam. Apakah dia dengan satu jaringan yang sama ataupun tidak. Tapi yang pasti kami dapatkan laporan bahwa pengumpulan di lapangan banyak orang tua atau siswa yang mendapatkan kuota pun juga cuma sebulan. Sudah itu nah, ini belum ada, walaupun katanya Kemendikbud sudah bilang mulai bulan Agustus akan teratur. Ini kan baru ya. Ini sudah ada. Kita kan pantau lagi nih sampai minggu depan ada September. Nah, masuk nggak kuotanya? Kalau enggak ya sama saja bohong gitu kan. Pasti memaksakan orang masuk ke sekolah. Nggak ada pembelajaran jarak jauh. Nah, ini yang kita akan kita lihat dan kita akan berikan masukan perbaikan pada instansi terkait. Iya, belum lagi terkait kalau misalnya Ombudsman menyoroti terkait mengenai vaksinasi anak nih. Ini kan belum secara keseluruhan. Bahkan ada juga catatan misalnya dari KPKI merilis bahwa ini dikhawatirkan adanya klaster sekolah dengan belum keseluruhannya divaksin. Nah, ini bagaimana dari Ombudsman? Nah, jadi untuk jadi vaksin baru ada untuk 12 tahun ke atas. Ada 18 ke atas, tapi 12 tahun ke bawah belum ada. Nah, ini juga perlu kehati-hatian. Karena itu jangan ada dipaksakan jika ada orang tua yang masih
khawatir dan menolak untuk anaknya melakukan pembelajaran tatap muka. Maka sekolah juga harus mengakomodasi rasa kekhawatiran itu. Nah itu juga kita akan mintakan gitu, bahwa kalau memang itu jangan dipaksakan. Iya. Nah, itu satu. Dan kedua adalah yaitu terutama yang di bawah 12 tahun itu yang memang harus sangat hati-hati ya, karena umumnya divaksin tidak 100% Anda akan terhindar gitu kan, tapi mungkin dampaknya tidak besar. Tapi yang di bawah 12 tahun inilah yang harus lebih ketat pengawasannya. Iya. Ini walaupun baru hari pertama kita belum tahu seperti apa nanti ya ini Pak Indraza ya. Tapi paling tidak dengan nanti pengawasan yang akan dilakukan oleh Ombudsman. Nah ini juga mungkin masukan kepada pemerintah dengan pelaksanaan PTM ini seperti apa? Ya, masukannya satu adalah bahwa kita akan ketika dua minggu ini kita akan pantau, kita akan temukan kendala, masalah, maka itulah yang kita akan kaji dalam 2 minggu ini juga. Nanti kita akan biasanya bentuknya, kami pertama adalah koordinasi dengan pemerintah atau instansi terkait. Misalnya Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, ataupun Pemda. Itu satu, kita akan koordinasikan masalahnya itu. Lalu kedua, kalau halnya memang sudah sangat sistemik, ya mungkin kita akan buat kajian lebih dalam, tapi minimal kita ada koordinasi, dan mudah-mudahan nanti setelah 2 minggu ini kita akan buat press release ya, menyatakan bahwa temuan di lapangan begini, jadi hasil koordinasi kami begini, dan kami harapkan poinnya ini gitu. Nah, jadi itu yang kita akan sampaikan. Tapi ya memang sekali lagi yang kami ingatkan, mungkin pemirsa juga di radio ingat bahwa jangan kita berharap atau bergantung pada sekolah dan dinas. Artinya orang-orang tua juga harus menjaga, karena sekolah hanya menjamin di sekolah. Tapi ketika mereka berangkat dan pulang, ini juga harus diperhatikan. Iya, baik. Ini juga menjadi perhatian orang tua tentunya untuk mendukung ini ya, Pak Indraza. Iya, Pak Indraza, terima kasih banyak waktunya untuk Pro 1 RRI Jakarta. Ya, makasih sama-sama. Nanti jangan lupa kalau sudah ada rilis di-share juga ke Pro 1 ya Pak ya. Siap. Oke, baik. Salam sehat Pak Indraza, selamat malam. Selamat malam. Demikian pendengar obrolan kami dengan anggota Ombudsman bidang pendidikan Bapak Indraza Marzuki. Dan silakan untuk Anda juga masih bisa bergabung, mungkin untuk berbagi cerita ya terkait mengenai PTM di hari pertama, bagaimana anak Anda atau mungkin keluarga atau siapapun ya. Nah silakan Anda boleh memberikan juga share tentang pengalaman di PTM hari pertama ini di 081212344912 atau telepon di 0213441499 dan 3440696. Masih ada beragam informasi update yang akan kami sajikan untuk Anda. Tetap bersama kami di Lintas Jakarta Sore.